Pada video singkat ini kita akan menjelaskan mengenai HIV dan AIDS di tempat kerja. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh manusia yang kemudian akan menimbulkan AIDS. AIDS adalah kondisi medis yang berupa kumpulan gejala-gejala dan tanda-tanda tertentu yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh pada manusia. Ini adalah fase perjalanan infeksi HIV dan AIDS. Jadi kira-kira 5-10 tahun proses perjalanan seseorang itu menjadi HIV dan AIDS. Dimulai dari periode window period itu sekitar 3-6 bulan, kemudian memasuki fase HIV-nya 5-10 tahun, dan fase yang terakhir adalah fase AIDS 1-2 tahun. Seorang yang kena HIV belum tentu dia masuk ke fase AIDS ya, tapi kalau dia sudah fase AIDS, pastilah seseorang itu mengidap HIV positif. Nah, HIV dapat ditularkan melalui 4 cara, yaitu melalui hubungan seks dengan orang yang mengidap HIV, kemudian kontak darah atau luka dan transfusi yang mana darah atau luka tersebut sudah tercemar virus HIV, kemudian penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bersama-sama atau bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV. Kemudian yang keempat adalah dari ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dikandungnya. Nah, ini adalah 4 prinsip dalam penularan HIV. Itu ada yang pertama disebut dengan exit, yaitu terdapat virus yang keluar dari tubuh manusia, kemudian virus tersebut dapat bertahan hidup di luar tubuh, survival. Kemudian virus tersebut dalam jumlah yang cukup, kalau sedikit tidak bisa juga menularkan, dalam jumlah yang cukup, dan virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia yang lain ya. Jadi 4 prinsip ini harus terpenuhi ketika penularan HIV dan AIDS. Nah, virus HIV tidak akan menular di air mata, kemudian air ludah, keringat, dan juga air seni. Kemudian HIV tidak menular melalui kontak sosial seperti penggunaan WC atau kamar mandi bersama, kemudian penggunaan alat-alat rumah tangga, kemudian berenang bersama-sama dengan atau satu kolam dengan orang yang terkena HIV dan AIDS, kemudian penggunaan alat makan secara bersama-sama, ciuman, dan juga penggunaan handphone atau alat komunikasi tidak akan menularkan virus HIV dan AIDS. Nah, bagaimanakah mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV? Nah, penglihatan secara fisik tidak akan menjadi indikator apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak ya. Karena pada kenyataannya pengidap HIV bisa terlihat sangat sehat ya, dan satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang itu terkena HIV dan AIDS adalah dengan tes HIV. Biasanya disebut dengan VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. Nah, cara pencegahan dari HIV dan AIDS itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah A, abstinen atau berpuasa ya. Bagi yang belum menikah itu dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian prinsip yang kedua adalah B atau be faithful. Bagi yang sudah menikah itu saling setia pada pasangannya yang tidak terinfeksi HIV. Kemudian prinsip yang ketiga adalah C atau menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Kemudian yang keempat adalah D, no drugs ya, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian yang tidak steril. Kemudian yang kelima ini adalah E atau education, pemberian informasi dari sumber yang kompeten melalui penyuluhan, seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, kasus HIV dan AIDS di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu ya, seperti fenomena gunung es
Jadi menurut data dari WHO, ketika ditemukan satu orang yang positif HIV, maka ada 100 orang yang belum teridentifikasi atau sudah mengidap HIV tapi belum ditemukan atau belum terdeteksi. Nah, ini jumlah penderita HIV dan AIDS di Indonesia sebagian besar ada di usia yang produktif ya, sehingga akan berdampak terhadap produktivitas sebuah perusahaan. Di samping kehilangan pekerjaannya yang sudah berpengalaman dengan keahlian khusus, juga akan terjadi pengurangan tenaga kerjanya, dan otomatis kalau seandainya dia udah kehilangan tenaga yang berpengalaman, kehilangan tenaga yang jumlah tenaganya, otomatis akan meningkatkan biaya kesehatan juga, dan juga beban bagi kesehatannya untuk perusahaan itu, karena dia akan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. Dan selain itu dia akan berkurang produktivitasnya. Nah, dan sehingga dari semuanya itu akan terjadi pengurangan keuntungan bagi perusahaan tersebut, dan investasi pun akan berkurang. Nah, terus dampak HIV dan AIDS bagi pekerja adalah stigma. Ya, kita tahu saat ini ya, stigma masih sangat melekat kuat di masyarakat. Terkadang kita ada orang yang tahu sedikit tentang HIV langsung menjauh dari orang tersebut. Padahal itu akan memberikan tekanan psikologis bagi penderita HIV tersebut, atau dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS, dan juga akan berpengaruh ke sosial maupun ekonominya, yang harusnya tadi dia ada penghasilan, tiba-tiba menghilang penghasilannya. Terus dari di suatu badan PBB atau ILO ini ya, dia mau khusus menaungi tentang tenaga kerja, ada di situ mengatur juga tentang orang yang terkena HIV/AIDS ya. Dari sana mereka dari ILO ini ingin ada pengakuan terhadap HIV/AIDS di tempat kerja. Artinya apa? Mereka mau kita orang yang terkena ODA ini dipekerjakan di suatu perusahaan juga tanpa memandang diskriminasi dan kesetaraan gender, terus kesehatan lingkungan, dialog sosial, dan larangan screening dalam proses rekrutmen pekerjaan, dan adanya status kelanjutan hubungan kerja. Tetapi dan semuanya itu dari proses perekrutan yang memang harus dilakukan pencegahan ya, sehingga tidak terjadi penularan ke yang pekerja lainnya. Dan semuanya itu intinya ya, semua ODA ini memerlukan dukungan dan peduli dari orang sekelilingnya. Menurut di peraturan ketenagaan kerja kita pun di Indonesia ada mengatur dalam nomor 68 tahun 2004 ya, kewajiban pengusaha antara lain pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerjasama bersama atau PKB. Terus terjadi adanya pengkomunikasian kebijakan, cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian perlindungan kepada buruh atau pekerja dengan HIV/AIDS dari tindak perlakuan diskriminatif, dan penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, semuanya adalah yang harus dipatuhi oleh pengusaha atau kewajiban pengusaha terhadap pengidap ODA. Nah, hak pekerja dan dengan HIV/AIDS pun, pekerja buruh atau HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sama dengan buruh atau pekerja lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan memang di dalam sini tidak boleh ada diskriminasi dari perusahaan. Nah, seperti yang dikatakan di jelasan sebelumnya oleh kawan saya, tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap secara satu kali, yaitu secara sukarela ya. Nah, dan itu harus dilakukan kepada pekerja atau buruh atas dasar kesukarelaan ini. Tapi harus ada persetujuan dari pihak yang dilakukan pemeriksaan ini.
Nah, testing dapat dilakukan bagi pekerja yang dipekerjakan pada lingkungan kerja yang mungkin menimbulkan pajanan terhadap HIV/AIDS ini. Testing dilakukan melakukan tujuan survei atau kita melakukan pemantauan dari segi epidemiologi sehingga tidak terjadi penularan ke yang lainnya. Pengusaha atau pengurus dan pekerja atau buruh tidak diperbolehkan melakukan tindakan atau sikap diskriminasi dan harus melakukan upaya-upaya untuk menghapus stigma terhadap pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS, itu dengan cara sering melakukan sosialisasi bagaimana penularan pencegahan dari HIV/AIDS ini. Nah, terus melakukan tindakan disiplin, apa yang harus dilakukan, gimana pencegahan selanjutnya gitu. Dan pekerja buruh dengan HIV/AIDS berhak untuk terus bekerja selama mereka mampu bekerja dan tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, pekerja, atau buruh lainnya dan orang lain di sekitarnya. Pekerja atau buruh dengan HIV dan AIDS hendaknya didorong untuk menginformasikan kepada pengusaha atau pengurus terhadap status HIV jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi risiko terhadap penularan HIV. Contohnya seperti yang mungkin akan menimbulkan luka atau hal lain yang bisa menimbulkan terjadinya penularan HIV ini. Nah, demikian dari kami. Semoga presentasi yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita supaya mencegah terjadinya stigma terhadap ODA yang ada di sekeliling kita. Ya, ODA bukan dijauhi, bukan pengidap orangnya bukan dijauhi, tapi yang dijauhi itu penyakitnya. Demikian dari kami, terima kasih.